semuanya, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau bercerita tentang misteri Danau Toba dan fenomena-fenomena kejadian mistis di sana. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channelku dengan klik subscribe and share video-videoku. Kalian sudah ada yang tahu tentang sejarah terjadinya Danau Toba? Jadi, Toba sebelumnya adalah gunung purba. Ada yang mengatakan sekitar 70.000 tahun yang lalu, di wilayah yang kini menjadi Danau Toba, terjadi letusan dahsyat gunung api purba yang diyakini terbesar dalam kurun waktu 2 juta tahun terakhir. Tapi, menurut ilmuwan, Danau Toba terbentuk karena erupsi hebat Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun yang lalu. Dan letusan tersebut menewaskan sekitar 60% makhluk hidup pada waktu itu, teman-teman. Pada waktu meletus, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava atau setara 2 kali volume Gunung Everest. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Gunung St. Helens tahun 1980 di Amerika Serikat. Menurut situs Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, dalam waktu sekitar 2 minggu, ribuan kilometer kubik puing dimuntahkan dari puncaknya. Aliran piroklastik, awan yang merupakan campuran gas panas, serpihan batu dan abu, mengubur wilayah sekitar 20.000 km persegi di sekitar kaldera. Di Pulau Samosir, tebal lapisan abu bahkan mencapai 600 meter. Abu Toba juga menyebar ke seluruh dunia. Di India misalnya, ketebalan abu sampai 6 meter. Setelah letusan itu, Gunung Toba meninggalkan kaldera modern yang dipenuhi air menjadi Danau Toba. Sementara Pulau Samosir terangkat oleh magma di bawah tanah yang tidak meletus. Walaupun sudah terjadi puluhan ribu tahun lalu, tapi para peneliti memprediksi erupsi dahsyat Danau Toba mungkin akan terjadi lagi. Tapi peristiwa tersebut tampaknya tidak terjadi dalam waktu dekat. Kalian ingat bencana tsunami Aceh 2004? Guncangan juga dirasakan warga yang tinggal di sekitar Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia ini. Selama sekitar 5 menit, bumi berguncang kuat. Warga Parapat dan Pulau Samosir berhamburan keluar rumah. Mereka yang kebetulan berada di tepi danau menjadi saksi. Air Danau Toba yang biasanya tenang bergolak dan membentuk pusaran seperti aliran sungai deras. Meskipun gak mungkin terjadi, tapi gak sedikit warga yang menduga bakal ada tsunami dari tengah danau. BMKG menyebut pusaran Danau Toba bisa terjadi karena epicentrum gempa gak jauh dari wilayah Sumatera Utara. Syukurlah guncangan ini gak sampai mengganggu aktivitas magma di dasar Danau Toba yang dilindungi batuan setebal 30-40 km. Bicara soal misteri, teman-teman, ada beberapa cerita misteri seputar danau ini yang diyakini masyarakat setempat. Di antaranya, menurut pengakuan warga di sekitar danau, mereka sering melihat sosok naga di danau. Mitos yang berkembang di sana, naga itu adalah anak dari Pak Toba yang berubah menjadi seekor naga yang hingga kini menjaga danau. Yang lebih menakutkan, naga itu sering menampakkan diri. Beberapa nelayan yang sering menjala ikan di Danau Toba kadang mendapati makhluk besar bersisik seperti ular besar berenang di permukaan danau. Tapi sampai sekarang, gak ada yang bisa membuktikan kebenaran tentang keberadaan sang naga. Misteri selanjutnya, kalian tahu? Akhir tahun 1948, tokoh proklamator Bung Karno pernah menjalani pengasingan di Gubuk Reot di tepian Danau Toba selama 22 hari oleh pemerintah Belanda.
tanpa alat elektronik dan alat komunikasi. Nah, hampir 60 tahun Gubuk Riau itu masih berdiri kokoh di tepian Toba. Tapi, gubuk pengasingan itu sudah dipugar. Gubuk itu kini jadi wisma megah yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan Pemprov Sumatera Utara. Menurut cerita warga, di wisma ini banyak terjadi fenomena mistis. Banyak pengunjung yang sering mendengar suara-suara dan langkah kaki dari ruang pertemuan yang dulu dipakai Bung Karno. Bahkan, pengunjung yang menginap pun sering mengalami gangguan oleh makhluk astral seperti ketindihan. Konon juga di antara jalanan berliku dan lembah-lembah yang indah di dekat Danau Toba, ada sebuah gua misterius. Ketika ada kendaraan melintasi bagian depannya, tiba-tiba mati mesin tanpa penyebab yang jelas. Menurut kepercayaan warga sekitar, kalau terjadi hal seperti ini, maka harus mengucapkan kalimat Santabi Opung yang artinya permisi dalam bahasa Medan. Kemudian mesin mobil akan kembali nyala. Serem ya. Next, kalian pernah dengar Begu Ganjang? Begu Ganjang adalah makhluk mistis yang sudah lama dikenal oleh etnis Batak Toba. Begu Ganjang artinya hantu panjang yang keberadaannya sering dikaitkan dengan fenomena aneh seperti orang yang tiba-tiba sakit atau meninggal secara misterius. Mereka yang pernah melihat menjelaskan bahwa Begu Ganjang ini adalah makhluk tinggi yang kalau dilihat bisa mencekik orang yang melihatnya. Rambutnya panjang dan suka berada di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Sebenarnya, sosok makhluk misterius ini masih jadi perdebatan, ada atau tidak. Tapi banyak yang percaya kalau makhluk ini ada. Mungkin di antara kalian ada yang tahu kisah mengerikan yang terjadi di malam tahun baru 2009. Sekelompok orang menikmati suasana pergantian tahun di desa Tonggi, desa tepi Danau Toba, untuk mendapatkan pemandangan yang spektakuler di tahun baru. Beberapa remaja melintasi tanjakan Tonggi. Medan yang terjal mengganggu perjalanan dini hari mereka. Mereka tidak menyadari ada makhluk tak kasat mata yang mengganggu perjalanan mereka, seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mati tanpa sebab, padahal kendaraan dalam kondisi baik. Perasaan berat yang menyiksa padahal kondisi aman saja. Ada juga cerita yang menyebutkan malam hari di beberapa sudut Toba sering terdengar suara tangisan kesedihan yang konon merupakan suara korban orang-orang yang hilang karena tenggelam di sana. Dan juga, menurut pengakuan warga dulunya, ada seorang wanita yang mencoba melanggar pantangan dengan membuang sampah pribadi. Maaf, pembalut wanita ke dalam danau. Lalu tiba-tiba wanita itu seperti ditarik oleh sosok misterius yang gak terlihat masuk dan ditenggelamkan ke dalam Danau Toba. Ya, lazim berlaku dimanapun, saat berkunjung kemanapun, bahkan ke Danau Toba, memang harus bersikap dan berbicara sopan. Termasuk dilarang berbuat asusila, menyakiti hewan, bahkan sampai membuang benda-benda yang dianggap tidak sopan. Sampai di sini cerita kita, teman-teman. Kalian mungkin punya pengalaman mistis di Danau Toba? Yuk, share cerita-cerita kalian di komen di bawah. Terima kasih sudah menonton semua videoku dari awal sampai akhir. Channelku semakin berkembang berkat dukungan kalian yang sudah subscribe and share video-videoku. Tetap sehat, tetap semangat. See you guys on my next video. Bye.